Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Sebagaimana saudara banyak mendengar bahwa menurut kalender Yahudi kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 5781, yang terkenal dengan sebutan tahun Pei Aleph. Ya. Jadi di sini saya yakin percaya bahwa saudara harus benar-benar mendengarkan suara ataupun firman daripada Tuhan. Ya, P itu adalah mulut, ya, Aleph adalah God sendiri, ya adalah Tuhan sendiri. Jadi, ya apa yang keluar dari mulut Tuhan, biarlah kita bisa camkan. Nah, begini saudara, ya. Di Yohanes 15 ayat yang kelima menyatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini penting sekali kalau kita nyatakan juga di ayat yang pertama dari Yohanes 15 mengatakan bahwa akulah pokok anggur, ya, yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, di dalam Alkitab ini, terutama Perjanjian Baru, banyak bicara tentang pohon anggur. Ya, seperti yang saya baca di Yohanes 15 itu bicara tentang pokok anggur yang benar. Itu bicara tentang ilustrasi tentang kehidupan kita semuanya. Nah, kalau di ayat pertama dikatakan Bapakulah ya pengusahanya, maka pertanyaan yang saya ingin berikan kepada saudara adalah begini. Siapa yang memelihara kebun Anda? Siapa yang memelihara kehidupan Anda? Sebab kenyataan yang paling penting yang kita harus sadari adalah siapa yang memelihara kebun kita akan mengontrol buah-buah kehidupan kita. Dialah yang akan menghasilkan sebenarnya. Ya, memberi pupuk, ya, memberi air, supaya apa? Supaya setiap pohon itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Itu ada di hati Bapa. Bahwa saudara dan saya akan menghasilkan buah-buah kebenaran di atas muka bumi ini. Buah apa saja? Buah kebenaran apa saja? Ini menyangkut segala aspek dalam kehidupan kita. Baik itu sistem value kita, ya, sistem iman percaya kita, sistem gaya hidup kerajaan kita, ya, sistem juga ya segala sesuatu yang kita pikirkan terlebih dahulu di bank satu ini, saudara. Ya, sebelum ini melahirkan semua tindak tanduk itu. Jelas kalau Bapa adalah pengusahanya, maka dia akan mendandani kita. Ya, balik lagi ke kejadian, kitab Kejadian, saudara, bahwa dia mendandani kita dari debu tanah. Ketika dia menghembuskan nafas kehidupannya, yaitu Zoe, maka kita menjadi rumah kediamannya. Nah, sejarah di mana Kejadian 2, manusia itu jatuh dalam dosa, maka iblis itu juga memiliki hasrat untuk mendiami kita, saudara, melalui ya segala macam trik dan cara sehingga dia bisa menipu kita. Kita di-drag, kita diseret untuk masuk ke dalam satu kegelapan yang paling kelam dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang sesuatu kejahatan yang kita tidak mau akui dan kita lepaskan dalam hati, ya karena dosa ada di dalam kehidupan kita. Kita pikirkan itu siang dan malam. Ya. Dan mulailah saudara terjaga. Kadang-kadang kita mulai terjaga, kita mulai sadar apabila pemikiran kita yang begitu tidak baiknya, begitu culasnya, begitu jahatnya. Kita kadang-kadang heran juga mengapa ada rencana yang begitu jahat di dalam kehidupan kita terhadap orang-orang yang baik terhadap kita. Ada pemberontakan juga ya
yang menggejolak di dalam hati ini. Sehingga benar-benar saudara tidak bisa tidur mungkin. Nah, saudara kalau perhatikan di dalam kehidupan Yesus pada waktu dia ada di atas muka bumi ini, maka saudara tahu bahwa begitu banyaknya orang yang kerasukan setan. Setiap kali Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang dirasuki roh jahat itu, ya, dia menghardik roh jahat itu. Dia mengusir roh jahat itu. Sebab mereka adalah penghuni ilegal. Illegal residents. Saudara dan saya diciptakan untuk dihuni oleh Roh Kudus. Tetapi oleh karena dosa, kita ini dihuni oleh begitu banyaknya roh-roh najis, roh-roh jahat yang seharusnya tidak tinggal di dalam cawan. Nah, sekali lagi pilihan mengenai siapa yang Anda izinkan untuk tinggal di dalam taman kehidupan Anda akan mengakibatkan juga dua perihal. Yang pertama, pilihan pertama kita, ya, kebun kita akan tetap rusak dan tidak berbuah. Kalau kita memilih untuk hidup tetap lama dalam kebiasaan yang lama, master kita adalah iblis itu sendiri. Nah, pilihan kita yang kedua adalah kebun kita akan indah dan menghasilkan banyak buah-buahan, ya, yang segar dan menyehatkan itu. Saya yakin tangan Tuhan yang menjadi pengusaha taman itu akan mengerjakan pemangkasan. Ya, saudara lihat di ayat yang kedua, tiga, pemangkasan. Untuk kita supaya lebih berbuah lagi. Saudara, ketika Tuhan itu sedang memangkas saudara, sakit secara daging. Saudara bertanya di dalam pikiran ini, why Lord? Why Lord? Kenapa Tuhan? Tetapi yang jelas adalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu jangan pernah mengeluh akan pemangkasan yang terkadang sakit dan tidak masuk dalam pemikiran kita. Saya berikan satu tip, saudara. Tip ini menolong saya dalam puluhan tahun mengikut Kristus. Begini, dengarkan baik. Apabila Anda tidak mengerti mengapa tangan Tuhan keras bekerja terhadap Anda, maka kiranya dekapkan telinga saudara, ya, pada dada Tuhan. Maka Anda akan merasakan kasih-Nya yang luar biasa itu mengalir. Dan kemurahan hati daripada Kristus itu akan menyebabkan kita bangkit kembali. Tangkap dekapan daripada jantung Tuhan Yesus. Dia selalu berbisik, I love you son, I love you my daughter. Saya yakin percaya saudara, seberat apapun juga penderitaan kita, kalau ada di dalam ini, ada agape Tuhan, saudara akan tetap berdiri tegap. Stay strong. Percayalah dia adalah Alfa dan Omega. Kalau dia menyelamatkan saudara dari lumpur dosa, masakan saudara cuma diberikan surga yang nanti, tapi sementara saudara hidup di atas muka bumi, Tuhan akan perlengkapi dengan segala sesuatu untuk menjadikan saudara suatu saat pun akan mengecap kemanisan daripada Kristus itu. Dia adalah Alfa Omega. Jika ada awal, maka akan tiba juga ada akhir. Penderitaan saudara tidaklah untuk selama-lamanya. Itu hanya sementara. Ada awalnya, ada akhirnya. Saya yakin percaya. Tahun 5781 ini, ada beberapa yang akan mendapatkan awal, ya, hujan awal. Tetapi saya yakin percaya juga, kalau kalian sudah menikmati hujan awal, kalian akan menikmati juga hujan akhir. Sehingga tercetaklah karakter daripada Kristus yang sangat luar biasa sekali indahnya di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, cukuplah kita hidup dalam daging, ya, dalam nafsu kedagingan kita. Sudah waktunya kita menyerahkan diri, bertobat dari perbuatan kita, mengikut Yesus. Mungkin pikiran saudara katakan begini, bagaimana mungkin aku bisa hidup kudus? Saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam diri saudara, pekerjaan utamanya adalah satu,
menguduskan saudara. Percaya dia. Saudara akan mengalami mujizat-mujizat. Saudara akan melongo sendiri melihat, hei, bagaimana aku bisa melakukan hal itu. Saudara akan tahu persis. Bukan saudara yang melakukan, melainkan Roh Kudus yang sedang menyempurnakan saudara. Tuhan memberkati saudara. God bless you.